Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi wal ali. Dusturakum ya ahlan darab wa ya ahlan tawqid wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun berada, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad SAW, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita selalu dalam cucuran rahmatnya Allah, kita selalu dalam lindungannya Allah, dan kita dijadikan termasuk umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur dikumpulkan Allah hari ini di tempat ini untuk bersama-sama mengingat Rasulullah, untuk bersama-sama mengingat kepada insanul kamil, manusia yang sempurna yang tidak ada tandingannya. Dari zaman dulu sampai zaman apapun, sampai hari kiamat nanti, tidak ada yang bisa menandingi betapa hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebuah syair mengumpamakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu adalah manusia, tetapi sidin kada sama lawan manusia biasa. Ibarat batu, sidin kaya batu yakut, manusia biasa kaya batu karikil. Batu yakut seigi dia parah, batu karikil sastra nyala. Ini perbedaan yang mudah untuk membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Walhasil sidin kada kawanitan ini. Bahkan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW itu, bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam, sebelum lahirnya Rasulullah ke alam semesta, Nabi Adam manusia yang pertama kali dinampakkan. Nabi Muhammad kan belum ada, jauh. Tapi ternyata bapak kita Nabi Adam alaihissalam, beliau memakai keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Habib Umar bin Hafid menyebut dalam maulid beliau Asy-Syaratul Tuhur, fa'abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Fa'abuhu Adam, bapaknya Nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, nala takrimatan bihi, beliau mendapatkan kemuliaan bihi, dengan sebab Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam mulia berkat Nabi Muhammad. Sampai kemuliaan Nabi Adam kayak apa? Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Sampai Nabi Adam itu mendapati para malaikat hormat bertaan lawan sidin. Asjada itu maknanya hormat. Sujud bermakna tahiyat. Hormat, bukan sujud kita tungging kayak kita sembahyang, kada. Menghormat maksudnya. Malaikat ini hormat bertaan lawan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Di dalam sulbinya Nabi Adam tersembunyi rahasia Nabi Muhammad SAW. Walahul malaiku rabbuna qad asjada. Kemudian Habib Umar menyambung, fa'abuhu Adamu nala takrimatan bihi walahul malaiku rabbuna qad asjada. Wa ala qawaimil arsy ra'asma Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu Ahmadan. Wa ala qawaimil arsy, Nabi Adam ini melihat di atas arsy
Beliau ra'asma Muhammadin. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad ma'al ilahi, disandingkan beserta dengan nama Tuhan, nama Allah. Fabana rutbatu Ahmad, maka tampaklah betapa mulianya Nabi Muhammad di situ. Nabi Adam meminandui, bila ada tulisan Allah ada Muhammad, bila ada la ilaha illallah ada Muhammad Rasulullah. Siapa aja Nabi Adam Muhammad itu siapa? Ini dipinandui oleh Nabi Adam. Nabi Adam meminandui siapa di Muhammad. Kada mungkin orang biasa. Nah, apabila ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad. Kada mau tak bisa. Ada terus nih. Siapa aja Nabi Adam Muhammad itu siapa? Ini perlu dipelajari nih. Siapa di Muhammad nih? Nah, maka Nabi Adam pun mencari-cari tahu siapa itu Muhammad. Fabana rutbatu Ahmad. Walahul وعلى قوائم العرش واسم محمد مع الإله فبان رتبة أحمد وبه دعا متوسلا فأجابه بالولد الأزكى قبلنا الوالدا. Maka tatkala Nabi Adam mengetahui kehebatan Nabi Muhammad, menyimpulkan orang nangarannya kawa betapai lawan Allah pasti orang hebat, maka di situ Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Tawassul Nabi Adam lawan Nabi Muhammad. Kan Nabi Adam diusir dari surga, dikeluarkan dari surga karena ada sesuatu hal. Dikeluarkan Nabi Adam dari surga, kemudian Nabi Adam mengatakan kepada Allah, kalau dalam redaksi kitab Anwarul Muhammadiyah, ya Rabbi, kata Nabi Adam, bi hurmati hadzal waladi irham hadzal walida. Bi hurmati hadzal walad irham hadzal walid. Ya Allah, dengan kemuliaan anak ulun ini, beri rahmatlah abahnya ini. Nabi Adam minta rahmat Allah melewati berkat Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammadnya belum zahir, Nabi Muhammadnya belum nampak, tapi keberkahannya sudah bisa dirasakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan disebut lagi Nabi Adam dulu kawin di dalam surga, jujurannya tusalli ala Muhammadin thalatha marrat. Jujuran Nabi Adam kawin mengawini Siti Hawa, bersalawat lawan Nabi Muhammad 3 kali. Wa fi riwayatin 20 marrah. Satu riwayat menyebut 20 kali Nabi Adam bersalawat, sah pernikahannya dengan Siti Hawa. Menjadi saksi malaikat nama nikahkan. Jadi jujuran ini kau aja berarti salawat lah. Emang ada kaki kira kita. Boleh salawat aja jujurannya. Awam ada. Mbah Nyair ya Imam Maros dia sanati sah. Sadar dia bang. Dan itu ringan nyebutnya. Dengar pengalaman gue. Iya, jujuran ini sesuatu yang manfaatkan, ada manfaatnya kayak jujuran. Nah, Rasulullah Nabi Adam bahari dikawinkan dengan Siti Hawa, jujurannya usolli ala Muhammadin thalatha marrat. Nabi Adam tuh bahari guring, kalau kisahnya aja guring Nabi Adam nih kan. Ya Nabi Adam ini kisahnya kulele ikut di surga sorangan aja kulele kan ada kawan. Tuhan paham, Allah Taala mengerti pengakuan hamba-Nya. Ini kulele ini kena kawan, ada di belakang kawan nih. Allah Taala paham dia Nabi Adam. Ada Rabbi juga rupanya di surga kulele sorangan. Sekalinya guring Nabi Adam dicabut Allah Ta'ala tulang rusuk Nabi Adam di sebelah jiwa. Falam amastayaqadha, tatkala Nabi Adam bangun daripada guring, alangkah terkejutnya Siti melihat ada Siti Hawa. Langsung ngarannya melihat ada daya tarik Siti Hawa. Wa madda yadahu laha, Nabi Adam mengulurkan tangannya dan menjauhi menjapai Siti Hawa. Menjapai Siti Hawa. Bayanya tidak nyebai Nabi Adam dan Siti Hawa mah di malaikat melihat mah di malaikat. Terus kita stop, boleh nyebai hatta tu'addiya mahraha. Boleh Nabi Adam dia tidak nyebai Siti Hawa atau sampai dia bayar jujurannya dulu, nyar boleh nyebai. Jadi Nabi Adam wa ma mahruha, langsung katakan apa maharnya, orang handal wa ma mahruha, apa maharnya, apa langsung dijawab malaikat, wa mahruha, adapun maharnya tusalli ala Muhammadin thalatha marrat wa fi riwayatin 20 marrah.
Nah, Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa, jujurannya baca sholawat. Nah, itu dia. Anu kisahnya itu artinya Nabi Adam mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Belum lahir orangnya sudah ada kisahnya. Jauh belum lahir lagi Nabi Adam belum ada sudah ada kisahnya Nabi Muhammad. Cuma Allah baka anak mana menampakkan sidin ke alam semesta. Ditampayakanlah Nabi kita malam Senin Fajar Shadiq 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Nah, tahun ini bertepatan Nabi kita ulang tahun yang ke-1450 tahun. 2021 dikurang 571 berarti Nabi kita ulang tahun yang ke-1450. Ulang tahun biar kada bahaul kan. Ulang tahun. Lah kenapa guru ulang tahun? Nabi Muhammad itu hidup. Nang dihauli itu lain ulang kisah. Ini Nabi Muhammad ini selalu hidup, kan ada istilah haulan Nabi Muhammad. Yo undangan haul Nabi Muhammad saudara kan. Ada. Karena rumusnya Rasulullah itu hidup terus, manfaatnya dirasakan terus. Apa guru jadi perbedaannya? Nabi Muhammad tuh maulid yang diperingati, sedangkan wali-wali haulnya yang diperingati. Apa perbedaannya? Ya perbedaannya gampang aja. Nabi Muhammad itu kemanfaatannya beliau sudah dirasakan tatkala beliau sebelum dilahirkan, bahkan saat dilahirkan, bahkan sampai beliau kadadat manfaatnya pun tetap dirasakan. Jadi kan ada istilah haul Nabi Muhammad. Beda dengan wali. Wali itu ketahuan manfaatnya, kesimpulan manfaat hidup wali itu tatkala beliau menghabiskan usianya. Bila usia sidin habis, lalu ada rumusnya orang membacakan riwayat hidup sidin. Karena umur sidin habis, nah sidin itu bahari majar di kampung kita. Sidin itu bahari memberi pengetahuan lawan kita. Itu sejarahnya. Jadi diperingati haul karena di situ puncak kesuksesan hidup beliau. Itu si wali. Jadi wali itu suksesnya ketika hari wafatnya. Di situ ketahuan manfaatnya. Sedangkan Nabi Muhammad kada, waktu lahir manfaatnya sudah kelihatan. Api 6000 tahun tersuap pajak kan manfaat ngarannya. Istana yang begitu mewah rubuh, irtijaj, Iwan Kisra bergoyang karena gempa istana orang kafir, kan manfaatnya kelihatan. Semua alam gembar, manfaat Rasulullah. Akhirnya manfaat, maka ada istilah haul Nabi Muhammad itu ada. Dan Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau kita disuruh memilih antara bersyukur dan bersabar, maka kita lebih memilih bersyukur. Lebih memilih bersyukur. Nah, kelahiran Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling agung yang wajib disyukur. Sedangkan kewafatan Nabi Muhammad adalah musibah yang paling besar dan wajib disabari dengan penuh kesabaran. Maka tatkala dua pilihan ini disuguhkan di hadapan kita, 12 Rabiul Awal Nabi wafat, 12 Rabiul Awal Nabi lahir, pilihlah yang lahirnya. Kenapa? Kita disuruh arai aja, disuruh bergembira aja, dan bersesajian kita ramai. Hidupnya kita kuringan aja, jangan bersesajian kita ramai. Jaka hari ini peringatan wafat Nabi Muhammad, ini dari mulihnya tatawa. Nangisaan aja berita, sanggup lebih yang sarwan, pikiran udah sanggup. Nah, cuma dari peringatan maulid artinya ekspresi kegembiraan, itu bang ekspresi kegembiraan. Insya Allah. Nah, jadi beda lah antara Rasulullah dengan orang wali. Jadi Rasulullah yang diperingati maulidnya, kalau wali diperingati hawalnya beliau. Sebagaimana tadi disebutkan di antara yang dihauli Allah yarham guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Bakri, seorang ulama yang dulu hidupnya penuh perjuangan. Dulu beliau sewaktu di Manara masih di Bitir di Danau Panggang sana di Amuntai, itu hidupnya susah. Rancak jasidin aku baramu kayu, rancak baramu, rancak jasidin aku lagi harus makan taliko. Karena kalau gini dia tahu di taliko. Kalau orang bahari dia tahu di taliko. Tuh, jasidin hidup susah. Sekolah di Darussalam tuh bepupu silang, artinya bepupuan nih. Jadi Abah Sidin anu berkriya ikam sekolahnya aku ada tahu urusan
aku kawan ngirimi ku kirimi kada kawan kada ingin bah belum bisa berusaha seorang yang kan ya sekolah kan Darussalam bila parayan imbah ulangan mengaruh bukan dia mengaruh belakahan dia usaha urut mengaruh tahan dia lo ada ya handil macam-macam ngarannya lah handil amuntai satu yong handil pamangke bukan pamangke handil gaya murah-murah kami handil purai udah dunia kampung kuitan kan ulun di purai keluar dia main di sini handil purai karena kuitan abah bukan abah banyak kepula-pula di situ handil mengguru banyak kepula di situ mamarina anu dan sanak mama di handil mengguru situ jadi ya wah ini dia nggak tahu sesuatu keluar dari kami itu hanya pandir bukan di situ ada yang imohnya anu keluar ada ya lalu lah ada tak kalau ujungnya ada nana aja berpanjang ujungnya sedikit itu imoh-imohnya dasar asal usulnya mulai sana juga berhijrah ke sini sama julang ulun tuh ada sanak mama lahir di sana bujang di sini ya tak kawin dengan orang mengguru lah kawin baik ini dia di mengguru hanya mau ulun di mengguru ada asing nih kan ibarat seseorang yang datang ke kampung halamannya sendiri sama aja ibarat gimana kalau sama aja kalau banyak duit amin kalau duitnya nah tuh kisah Sidin dengan Bahari jadi mengaruh di sini usaha ya penuh perjuangan lah awal beliau membangun pondok kayak apa tika Quran lah aja Bahari kisahnya tika Quran hari banyak datang tak belajar nah di sini ini ada diulahkan beristilah datang kayak sekumpul lah minta restu nih kayak apa guru menyeurun artinya mulai pondok merestui ya guru anu bakri ikam doakan mudahan umur ikam lebih 50 ikam sawat melihat pondok ikam maju jadi guru sekumpul ini kasyafnya guru nih doakan bakri umur ikam lebih 50 itu waktu beliau hendak membangun pondok Al-Mursyidul Amin dipilih namanya jadi nama pondok beliau dan ternyata lihat pondok beliau berkembang ketika pondoknya sudah maju umur Guru Bakri lebih 50 tahun tepatnya 54 tahun beliau meninggal dunia jujur kan ucapan berserumpul doakan umur ikam lebih pada 50 4 tahun dia lebih dijaga kitanya enggak bisa Malaysia kita doakan ikam lebih 50 soalnya 70 lebih juga 20 ya tapi kan lebihnya ada berserumpul kan lebih pada 50 artinya masih 50 bukan meninggal ikam isyarat dari guru kan doakan umur ikam lebih pada 50 pas 54 bayi meninggal perjuangan beliau berat. Jadi waktu berdakwah Sidin macam-macam kali pernah yang ada di YouTube belum mengisahkan itu pernah ini kejadiannya beliau belum jadi tuan guru besar beliau masih ulama kampungan kemana-mana bersepeda motor berpesta kemana-mana salah satu majelis beliau ada di satu tempat di daerah Banjar City juga ada tempatnya kita ada nyebut tempatnya ketika beliau ceramah tiba-tiba beliau menuruti bahasa orang keluar kan Sidin bisa mengubahkan dia tak ada bahasa Amuntai tak ada bahasa Halabiyu tak ada Halabiyu sasok nasi ya sabi ada Halabiyu bisa Sidin nuruti pas tak turuti bahasa keluar nang hadir ini orang keluar banyak orang keluar nanti perantauan kenapa? Karena hadir ini tersinggung jaga orangnya penyinggungan pas Guru Bakri menuruti bahasa keluar Sidin langsung berdiri tapaknya meja Guru Bakri ini langsung di majelis orang banyak melihat kejadian itu langsung ambihan majelis itu bubar hari itu majelis ini ujian Sidin lah akan berdakwah ditapak orang di meja ulun benar lah Aramnya bijanya dihatakan dia jangan dilapak-lapak orang tersinggung karena menuruti bahasa orang ada yang tersinggung ditapak orang bijak sabar ya sih
Jadi sambil disabari bulannya, Sidin pun sabar, langsung sulit saja. Yang diceritakan berikutnya itu orang yang menapak meja ini tadi sampai kemudian hari kada ada berilaan tahun dulu, kada ada berilaan. Jarhaban naik haji sampai di Baitullah kada melihat Baitullah, kada melihat. Jadi kawan mulile tawaf kudunya, tawaf kudum nih, tawaf selamat datang. Mana Baitullah dia ini je kau ikut bicara sama tak udah dilihat ya. Nah jakawannya apa salah maka ada lihat Baitullah biasa kalinya hendak tolak kada dari laan dulu disuruh orang kampung dari laan jin udah naik kan Sidin kada apa juga Sidin mau apakan aja tunti itu dari laan ini baras kada mau pas naik haji kada melihat Baitullah gandalnya Baitullah melihat jaga kayak Hayumo lah nih dia. Hayumo tahu nggak Hayumo? Bisa berikut di Utur Lumar. Berikut situ bentuk apa? Hayumo. Kenal. Tapi ini kan Hayumo atau Hayumo. Halus barangnya kan dilihat itu aja tiba itu kada melihat apa. Itu mungkin akibat punya katulahan atau artinya di sini aku nuruti bahasa buat kalua, aku tidak ada maksud menghina kalua. Cuma maksud itu artinya daripada aja bergayaan santai aja kita. Cuma orang menganggap ya karena makanya pian itu bila di hadapan tuan guru, pian di hadapan tuan guru, rumusnya pian itu aja bila takana orang pian berenai. Usaha guru no. Apakah nanti baca tuan guru berenai dia takana pian tidak berenai. Berusaha banyak panggil ini kan tahu panggil ketahuan orang dia itu dikaliku dakwah ya ini berdakwah itu mengkada dari kalikunya pada sahih itu sudah disepakati ulama. Rasulullah aja berdakwah kalikunya berat sampai Nabi tidak dibunuh disangka dibunuh kampung tuh hari-hari ditawak pakai batu diserang rumahnya dikepung tidak dibunuh itu dikaliku dakwah. Maka kata guru-guru kita setiap ulama yang sahih dakwahnya direstui dakwahnya oleh Rasulullah pasti dia akan mengalami lika-liku dalam dakwah. Kalau dakwah akan mengalami lika-liku hati-hati bisa jadi istidraj dalam dakwah. Hati-hati. Pernah ulama kita di Hadramaut waktu berdakwah lancar aja kada suah menemui kendala dalam dakwah datang ini ke rumah guru, ulun selalu berdakwah, alhamdulillah antusias masyarakat itu dan ini diberikan kemuliaan macam-macam. Suah aja gurunya ikam tak dapat sesuatu yang ikam kada nyaman. Mulai ulun disuruh pian berdakwah sampai hari ini kada suah lalu ulun tetamu yang kada nyaman terus ulun. Hati-hati di gurunya. Kenapa guru hati-hati? Kalau dakwah ikam belum direstui Rasulullah. Setiap nakai dakwah yang direstui Rasulullah ikam pasti menemui perlakuan yang kada nyaman itu ada pasti nakai apa dia kan nyaman rasa murid pada gurunya nih ya Allah kenapa dakwah ulun ini makan nyaman terus ada apa dengan ulun ini sampai dia bercita-cita ya Allah mudahan ulun tak mau kendala dalam dakwah supaya dakwah ulun ini bujur. Tiba-tiba ia diundang ceramah di satu tempat bayainya bepandir pas ada yang tersinggung dilaporkan orang ke polisi langsung ditangkap polisi waktu masuk penjara inya gojek alhamdulillah masuk penjara alhamdulillah kenapa? Berarti dia dakwah sudah menemui kendala inilah kendalanya nang disampaikannya bujur cuma orang anggap jika nang disampaikan seorang salah dianggap kurang ya wajar ya awak salah ya lah baca Quran betul misalnya berrema ada dari Quran dibaca pandangan Quran kan salah tangkap kurang ya wajar tangkap kurang mana kayak itu yang ini bujur nanti disampaikan tapi tangkap kurang nah ini sudah berarti ada rahasia di balik itu pasti dia mengalami lika-liku dalam dakwah macam-macam lika-liku ya mau hendak pakai sah lika-liku dakwah terang nih guru sekumpul kayak apa lika-likunya guru-guru kita Masya Allah banyak lika-liku dalam dakwah. Ya Allah ya mungkin tidak nak di ulun itu nyaman berduaan aja apa kali-kali dakwah pian nyuruh itu nyaman banget disahakan manakibnya terkena ulun nyuruh anak buah ulun nulis manakib ulun gitu
Apalagi kali itu dalam dakwah diantaranya naulun tamui mati sebidang motor di tengah hutan, naik gunung di Lano sana, di Lano tulak ke ceramah di sebidang motor mulai keluar ke arah Kaltim, di perbatasan Kalsel Kaltim sebidang motor kalau mau hidup mairit sebidang motor naik gunung raom panjenengan. Dari gempangan makari malam di tengah hutan kawai orang kan orang gerigi mau perampok juga pada gamis kopiah kata orang ini nyawa ini gamis kopiah dia lumrah dan perampok gimana makanya kalau orang alim mau gamis perampok gimana makanya kalau orang rolling begitu. Nah itu diantaranya ada lagi nalayan mau ada kisah kantor nih ada sarang orang biar dia juga rame ada sarang orang saparapat kampung ada jalan ulun berkisah buntut orang banyak buntut haram kamu orang mau buntut dan ternyata di situ udah jangan kita sarang mahir ke kanak untuk pemuntungan pemberengan di situ kan aku nampar kan aku hantam mau kumpulan nama hantaman tadi bang nama alhamdulillah ini kan jadi ya Rasulullah itu juga hendak disarang orang tapi Nabi diselamatkan Allah itu alhamdulillah jam 1 malam kabarnya orang namanya Ranto jam 1 malam ada gelombang jam 1 malam ada disarang hendak disarang ulun dari kisah ya nah pulang kisah asal anak kami sana hidup ini mana sarang orang ini kali itu dakwah ya banyak lagi kisahnya menyangka tuh kena ulun tulis dalam manakib ya ulun jual bukunya melarang ya biografi hidup gitu kan artinya belum Ustaz nih dikenal orang di mana-mana apa lika-liku kehidupannya itu banyak ya banyak itu bukan ulun sombong bukan apa-apa memang itu kenyataannya dia. Jadi jangan melihat itu makanya kita melihat orang atau mulai bawah di titik man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiq. Siapa nama lihat orang tuh mulai bawah hingga titik mau kita nurut itu bujur. Jadi orang bujur kita nurutin wa man nadhara ila nihayatir rijal sara siddiq. Siapa melihat nang ujungnya aja tuh kan mau bujur. Melihat orang di sukses pajar. Sidik di sukses benar ya wajah ini jangan ini perjuangan di bawahnya tuh diitik kayak apa perjuangan orang sebelum itu diitik dan kita ini kan macam ini atasnya aja langsung kada tahu kali-kali mulai bawah naik ke atas tuh kayak tahu itu perlu dikaji ya kayak apa sampai kayak ini kayak apa kisahnya ini harus supaya kita kawan dulu di sini orang wali itu kayak itu yang penting dikaji kan nah kayak itu kisahnya lah jauh wilayah lah mana-mana lah ya kalau dasar nampihan kan kalau dasar ulun sudah pembasar tadi tapi ya dua lain dulu maka ada bapak talanglung sedikit lah kalau kan dia cuma lalaikan lah sedikit tak tahu talanglungnya sedikit pada dengan malalaikan itu hendak tuan lembang langsung sembahyang itu bagus benar cuma ini ada acara kan sedikit tertunda kan ada apa-apa ilmu ditalahkan pembahasannya seperti alang-alang gitu. Nah hadirin sekalian rahimakumullah itu sebagian tadi biografi Ayahanda Kiai Haji Ahmad Bakri. Sebetulnya ulun pribadi terinspirasi dengan hidup beliau. Salah satunya kita tuh terinspirasi. Artilah terinspirasi Tuhan. Artilah terinspirasi itu kayaknya tersemangati, terdorong dari hidup beliau kita kawal mencontoh kayak apa. Inilah perjuangan ulama kita. Nah diantaranya ulun ingat gawian Guru Bakri nih ini tampil ingat jadi ulun sampai aku presiden bila diundang orang ceramah di bulan Maulid aku kada bisa mengikuti isi amplop bisa jadi bila orang bahagia lawan aku buat dalam kotak ini datang ceramah sini plak buat datang ceramah plak buat datang ceramah plak buat tutup sebulan hanya dibuka itu sidin lah lagi hidup kayak itu apa itu sidin tujuannya jadi kayak itu supaya hati kita ikhlas amun dibuka berdahulu pemberian orang hanyaran orang munjuk langsung membuka menghitungnya misalnya
lalu sedikit isinya jerunom misalnya, awas balai dudi belah nama undang kalau terima lagi. Dia tahu amplopnya sedikit. Nah, jadi menjaga supaya hati kamu bersih, ingatakan amplop kumpulkan aja. Kaina buka supaya kamu kada tahu amplop siapa, nah isinya ini itu salah satu teknik beliau mengajarkan anak murid ikhlas. Ingat benar luar biasa. Ingat benar Ansiden menyampaikan maka itu ingat benar. Masuk akal juga jadi kita lah. Kumpulkan sebulan dan tahu lagi ampun siapa nih. Jadi ada tulisan habi ano. Itu tuh nyata pinan dulu kan. Nah rancak itu ada tulisan kan. Jadi buat karena jadi udah tahu lagi. Jadi di orang mengundang datang nggak pulang. Ada tapi report kata. Nah kayak itu jadi rumusnya artinya mau hendak turun berdakwah kedepankan ikhlas. Nah, tuan-tuan guru dimanapun, ulun khususan memadahi diri ulun seorang, kedepankan ikhlas. Kita berdakwah di ikhlas, kita dapat ilmu dari Rasulullah juga, dan kita sampaikan tuh ampun Rasulullah. Kita jangan mengharap macam-macam. Cuma rumusnya orang memberi disambut. Nah, itu jangan ditolak. Bahkan kata Imam Haddad, nahnu ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nadrub wala narud wala nadkhir. Kami kata Imam Haddad ahlu baiti Rasulillah, kami para habaib la natrub. Kami kan suruh minta-minta. Kami para habaib tidak pernah diajarkan minta-minta oleh datuk kami. Wala narud, dan kami tidak diajarkan menolak. Bila orang memujuk kita terima. Karena apabila kami menolak, orang lain bisa jadi tersinggung. Tarima aja, masalah ibadah diterima itu tidak dibuang kata salah seorang. Yang penting tarima dulu, orang lain karena tersinggung kan kita. Wala nadakhir, dan kami tidak pernah diajarkan menumpuk-numpuk harta. Ini kami ahlul bait. Nah ini yang dituruti. Kita nak kada ahlul bait pun nuruti kayak itu juga. La natruk wala narud. Kada meminta-minta, kada menolak. Minta kita kada, cuma orang menunjuk kita terima. Itu rumusnya. Nah lain urusan namun lebih pinta itu lain. Ian ceramah di sini berapa kira pasarannya? Oh, ini ngundang guru ini bila hendak DP-nya paling minim separuh. Ini rencananya di mana tempatnya ya Pak ya? Oh tempatnya jauh Pak, sekitar 100 km dari sini. Oh ya 100 kilo itu paling minim Pak 5 juta sekali ceramah. Kan manajernya ada, pakai manajemen. Kalau 5 juta berarti 2,5 juta Anda bayarkan. Bisa didiskon nanti 2 juta dulu bayar. Ya Allah, ceramah sampai ke oh ini Pak. Yang penting jadi penceramahnya Ustadz ini dibayar DP 2 juta. Sisanya enak 3 jutanya setelah selesai ceramah. Hada, apakah ini sahih am batil? Apakah ini bujur menurut Rasulullah ataukah ini salah? Kalau menurut pandangan ulun ini kelakuan kada bujur. Masa agama kayak gitu? Anak berceramah aja pakai DP macam-macam. Kayak itu dulu jadinya manajemen pengadana, makanya itu mau hendak jadi ustaz terus lagi bermanajemen mau oke. Ulun ditawari orang kan, ustaz, ulun siap jadi manajer biar. Bujuran mereka kerjaan ada. Ustaz, ulun siap jadi manajer biar. Kena ulun carikan biar ceramah-ceramah di mana-mana tempatnya. Tuh ulun jangan memulakan biar tahu tulak aja. Ulun membawa biar, ulun menyediakan fasilitas semuanya, hotel dan lain-lain. Pokoknya biar tahu tulak aja. Ulun semuanya. Kada ulun. Kenapa maka kada? Kita belajar dari hal yang terjadi ini. Kalau manajernya hatinya riga, akhirnya dipatoknya orang. Dipatoknya ini kalau anda mau Ustadz Yanur ini jauh sekian ini dananya sini, akhirnya ulun memburunya. Oh Ustadz Yanur itu Ustadz mata wigan ya Pak, bila ada 5 juta mau undang ada orang kada nerima sih Ben. Nah akhirnya ulun memburu, padahal ulun kada manajer manilang duitnya. Jaka 5 juta tuh manajer 2 juta, penceramah 3 juta ujungnya. Ujung tahu sihnya nih. Ulun hendak nama baik ulun seorang nama anunya. Makanya nomor HP itu biasa nomor HP ulun langsung. Padahal hendak ulun pakai manajer, ulun aja nama aturnya langsung. Memauki bener ya kayak gitu. Ya sudah kalau dakwah kedepankan ikhlas. Jangan model-model kayak gitu. Belajar ikhlas.
Kita mulai layau terus. Ada baca kisah Rasulullah lagi lah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Sedikit kita membaca kisah Nabi, sedikit para pasar dah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sosok yang menjadi uswatun hasanah bagi kita berdaan. Apa contohnya Rasulullah jadi uswah hasanah bagi kita? Di antaranya disebut dalam kitab Maulid Ad-Dibai, akhlaknya Nabi, idza da'ahul miskinu ajabah. Apabila dipanggil orang miskin, Nabi lakas menerima, mengabulkan lakas. Redaksi Maulid Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Itu di Maulid Habsyi. Kalau Maulid Diba, idza da'ahul miskinu ajabah. Nabi Muhammad itu apabila diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Di rumus Rasulullah. Nah, di sini biar mudah mendapatkan cintanya Nabi. Dari jejak langkah Nabi ini, bila biar nuruti berarti biar dapat cinta dari Nabi. Nabi menerima mengabulkan undangan orang miskin. Pian kita berataan bila hendak dicintai Rasulullah turun tiga wian sidin. Maaf Pak, orang miskin mau undang kita, lakasi datangi. Cinta Nabi, senang Nabi lawan kita. Kalau kita menerima undangan orang miskin, ini kan udah sudah aruhan orang miskin lah, ya dah. Banyak palile tidak tulakan. Nanti lah palile itu lalakon. Banyak lalakon, banyak saruan palile. Biasa kami di keluar banyak palile. Mana jaruhan alian malam ini tumpah aja, tidak si anak rumah buruk enggak ada. Saruan kau, dia juga jadi kau. Apa lagi kita was panggil? Kayak itu, kata baik yang kayak terima bila ada orang miskin bersaruan, senangkan hati beliau. Senang hati orang miskin, senang hati Rasulullah. Itu kunci ya. Rasulullah ini sarata saruntung orang miskin. Keberkahan luar biasa apabila kita bisa mengabulkan undangan orang miskin. Bujur-bujur berkah. Ini kan ada orang miskin aruhan dia ada macam-macam alasan. Saruan majuran kita taruh apa? Saruan majuran ada aja bukan ada. Macam-macam alasan sudah nasugi aruhan bujur kelakar. Nyaman di saruan mengenai nasugi lauknya pasti nyaman. Lauknya nanti untung. Jangan biasakan diri kita bila aruhan, bila saruan maunting lauknya. Jangan dibiasakan. Biasakan ikhlas dahulu. Niat mengabulkan hajat orang lain, mudahan hajatku kabul juga. Kayak itu orang niatnya. Man qadha hajata akhihi muslim, qadallahu hajatah. Siapa mengabulkan hajatnya orang Islam, Tuhan akan mengabulkan hajatnya juga. Itu yang diniatakan. Ini kada bila sudah orang miskin, nah mengabulkan nasugi sarwana. Jangan kayak itu. Rasulullah kada senang kayak itu. Apalagi jadi tuan guru, nah kayak ulama. Apalagi jadi tuan guru, nang miskin kada digirani, nang sugih diterima. Hati-hati dia. Ini tuan guru pengkhianat Rasulullah karena seorang mengambil warisan dari Rasulullah mencontohkan mengabulkan orang miskin. Tiba-tiba orang miskin datang, seorang kada narima, katulah ham lawan Nabi. Ada berkat ilmu gara-gara menolak orang miskin. Pada miskin yang hendak juga mengundang guru. Ulun guru rancak akan membuka akan di HP. Rancak melihat pian. Hendaknya batamuan pian mengundang pian ke rumah. Cuma kayak ini keadaan kami kayak apa guru adakah waktunya mudah serada kabulakan mudah kadada apa dah kadada itu ulun rajin bila orang datang ke rumah anak guru jadwal kosong adakah ulun jadwal di hati tulisannya nanti jadwalnya baca yang sholat di hati di mana kosong buka hibah kali guru buka hibah mana ada guru kada kawan lagi guru nah jualan ngarannya hibah kayak apa kemana lagi mengita-ngita. Nah ini alasannya hibah bukan berarti menolak karena hibah jakanya ada kosong ayo kita terima karena itu rumusnya siapa tanda dulu itu nanti kabulkan. Nah jangan sampai jadi tuan guru berpilih nang miskin kita dari diterima. Jangan datang mbak alpa nang miskinnya pakai alpa sabida alpa para
datang ke rumah tuan guru kan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah guru pawa bulan mulut nih? Pawa nanti lah pawa. Ruangan kosong. Pawa misalnya pawa. Nah tadi palile ini pawa dua ada biar dekat. Adakah guru pawa bulan mulut nih? Nah hendak mengundang pian. Ibak di sini. Ada pawa lagi. Main di guru. Ada lagi pawanya. Padahal ada padahal sini kan ada kanan yang datang Alpa. Begitu guru bulan pulihkan mudahan kalau mau nampian bulan Rajab kena jadi amin. Pulihkan dalam keadaan hati yang sedikit kecewa karena kada dapat kan singgah motor ventol di simpangan. Ada lawas lalu orang bermobil Alfa. Saya masuk ke komplek tuan guru tadi. Saya kira bedanya Alfa lawan Alfa. Larang harganya. Saya kira bedanya Alfa tambah saya kira produknya larang. Saya datang ke Alfa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Adakah jadwal kosong bulan Maulid nih? Oh, mulai mana Ji? Mulai Banjarmasin Ulun. Itu rumah ulun yang paling mewah sedunia tuh rumah ulun. Oh iya ada jadwal kosong ada. Hari ano jam saano jangan nonton rumah siap karena pada harinya kami hubungi dia. Singkat cerita mulik nambah alpatnya. Bebayang mulik kenapakah liur anak nyucok pintol juga. Tanpa imbai nyucok pintol lawan nambah alpa. Nah nambah alpa nyucok pintol, nambah alpa nyucok pintol juga sama. Datang di mana Ji? Datang takon kan nambah alpa nih. Oh datang wadah guru belum tadi. Maaf ya. Mencari jadwal sidin kalau ada yang kosong adalah dapat alhamdulillah dapat ulun jadwal sidin ada lah jadwal sidin yang kosong lawas ada pian kepada sidin ada nyaran tetap di sidin ada aja kosong aja ulun tadi je hanya datang ada guru juga berganti talapak orang ulun boleh pian berganti talapak ulun boleh pian datang jar guru hidup kenapa maka pian kosong ada. Nah ini ada sesuatu nih berarti nih. Paham dah ulun dia mengenai caranya. Berarti guru ini mata bida orangnya. Bila nanda tambah alfa kalau diterima, tambah alfa diterima. Awas. Oke lah, aku sakit hati dan guru itu sudah. Tapi tunggu pembalasan bulan Rajab kailah. Singkat cerita, bulan Rajab pun datang. Tatkala bulan Rajab datang, nang miskin Mbak Alfa ini tadi kembali mengundang tuan guru. Tapi dengan penampilan yang berbeda. Ini datang mengijab salawar nang nicis, baju nang nicis, ninja. Pak dulu di sini miskin, rupiah jadi bapak tir. Pinjam baju ya lawan orang salah. Jadi orang nah kemana jurang ada kata jurang pembalasan si Pitong. Singkat cerita, menyewa mobil Fortuner. Nyewa lah. Jiwa mobil Fortuner, asisten pulang di liga nyempirakan. Si Dinda bisa nyempir ya Pak. Ada orang nyempirakan Pak. Nah, kelakan kedua kalau Pak Guru tadi. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Pinando kalau ulun kada di sini. Lain potongan. Halangan mah ya sih Bapak Tir. Lain potongan. Ada pinando apa Guru? Mulai mana? Mulai diano. Oh iya kan. Nah kabar, hendak bermeratan ya di rumah. Mudahan pian ada kosong nah awalnya. Oh ada kosong ada. Apa mah kada ada kesembuhan pian tuh kan ada aja. Akhirnya sampai hari acara datang tuan guru ke rumah tuh. Dia datang ke rumah, ya Allah. Mulai dalam motor kada nyaman rasa ada. Lingkungan nang didatangi ini udah kada nyaman rasa lingkungannya. Turun guru pada motor melihat lunau di halaman. Ngerti lunau? Licak. Mana bisa licak di halaman? Ya Allah, jatuh guru. Kita pun mana rumahnya nak acaraan pemberatan malam ini? Di Panggurang. Nah halusnya di sini. Iya, nang bubuk ini nambah acaraan rumahnya. Mana tawingnya jabuk, hatta buntus. Nambah acaraan di dalam nang diamparkan kadada hambal di kalpurun berita. Ada ngarannya diundang sudah terpaksa.
duduk kayak hendak boleh ke baik juga orang bercanda duduk kayak duduk bercanda 10 menit sampai sekarang tadinya malah rasa katanya. Jadi tuan rumah bersusul makanan ala kadarnya ya makanannya dengan sop beripit aja kan. Maka ada beberapa rempah pulang ada sayur lunau dengan orang pakai dengan orang miskin ya apa iya ada aja tuan guru kan banget kenal namanya raja sadar lagi ya jadi sekali untuk makanan kan hendak beli di guru ini hadang aja tuan rumah ulun ada nang dipanggilakan satu mata pinandoro pian ulun jarang tuan rumah ada pinandoro nah yang ini dulu ada tahu barangnya lah yang ini 6 bulan mulut sumalam 6 orang nang pian tolak jadwalnya ini ulun orang yang hatinya tersakiti gara-gara pian hari ini ulun balas dendam bortonir na ulun datang ulun menyewa baju na ulun buruk harap ulun minjam demi mendapatkan jadwal pian. Alhamdulillah dapat. Ulun sudah tahu rumusnya pian. Pian pun guru mata minta. Hapuk ucapan sini di hadapan. Nahap berhadapan. Wah, jadwal guru ada kayak itu wah. Pian guru yang sekali lagi mau ulangi kayak pengetahuan tampar di sini. Jangan kira gue orang miskin nih kadang bisa bertindak. Kami gue punya perasaan juga. Kami manusia bisa rasa juga. Bulik lagi gurunya. Bulik langsung sopan nggak ada? Sopan. Nama sebelum walaupun kisah Semangaradau, kisah Semangaradau ya, tapi ambil hikmahnya. Jangan menjadi tuan guru kayak itu. Rumusnya siapa yang berdahulu itu nanti terima. Miskin ke sugih ke tarika terus. Ada tahu urusan. Insya Allah keberkahan menyertai kita. Nah, gitu orang miskin di kampung, perhatikan orang miskin. Cerita terakhir. Ada seorang ulama yang sangat mencontoh Rasulullah. Beliau sangat bisa menyenangkan hati orang miskin. Nama beliau Sayyidul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang pernah diundang oleh orang miskin. Di mana rumahnya? Di pinggir rel kereta api. Itu rumah kardus rata-rata di situ. Orang diam di situ. Singkat cerita, Habib Ali diminta datang Habib Ali ke rumah orang miskin. Buruk rumahnya, halus rumahnya. Disuruh Habib Ali baca doa, dibacakan situ. Tuntung baca doa, makanannya nasi, lauknya walut. Habib Ali ini sakeluargaan kada bisa makan walut. Lihat bagaimana Habib Ali menjaga supaya orang miskin jangan tersinggung. Mbah disuruhi walut, biar sedikit. Tuan rumah, tolong dibungkus saja. Jika kita belajar nih, buatakan dalam panyok. Panyok. Ada nanti pula panyok. Panyok itu ya teman plastik. Panyok juga tuh hari. Panyok lagi ngerti panyok. Kiranya kawan yang berkurang. Panyok itu asli bahasa orang tuh hari panyok. Buat dalam panyok aja, maksudnya buat dalam kantong kresek, kantong plastik. Nah, atau panyok. Jadi jangan lagi pakai plastik panyok kalau kita ini. Boleh pikir tuh hari bahasa pelan. Panyok, buat dalam panyok. Buat aja di sini, bungkusakan. Ini dengan senang hati ulun bungkusakan. Akhirnya dibungkus. Padahal tujuan sidin membungkus karena sidin kada bisa makan. Kada bisa makan. Jika sidin bisa makan, makan sidin di situ. Tapi sidin kada bisa demi menjaga perasaan orang miskin, bungkus saja. Kada Habib Ali ucap adakah lauk lain pada ini? Demau sidin. Kenapa? Nah ini orang miskin, maha paham seorang walutnya aja tuh kok ngumpulkan. Bercari lauk lain pula maka ada. Nah ini cara Habib Ali menjaga perasaan hati si miskin. Kayak itu juga kita. Bila kita diaruhan, diundang orang, apapun yang disuruhi orang tarima. Jangan bersuara sebelum tuan rumah ada pengumuman. Ini rajin kadang-kadang berdahulu nang hadir bersuara. Pohon, ya ada kalahin pada gini. Kadang-kadang ngadu diri jangan lagi. Dengarkan palingnya, kematian berdaan, beginian, berdaan, dengarkan. Pokoknya bila diaruhan tuan rumah kada ada pengumuman, pian jangan berbisa-bisa. Bila seizin pengumuman sudah hanya kepada
Misalnya makanannya daging sapi, dia minta kalau makan daging sapi oleh karena darah tinggi. Berandai aja dulu, soal ngiram daging sapi, lalu tuan rumah berdiri misalnya. Nah, kada makan daging, bapada hanya biar bapada tak ulun, kada makan daging, ya disini ada itu lang. Kada makan daging, ada itu lang. Coba hanya bapada, itu orang. Nah, rumusnya itu kayak gitu, hanya bapada. Nah, itu tuh ada tolak, jangan sampai kita bapada berdahulukan apa? Khawatir kalau tuan rumah kada ada persediaan. Karena supan sih supan. Jadi lauknya ada jadi syukuri sudah. Lauknya ada tuh. Ya mending lah tuan rumahnya kada penyarikan. Tuan rumahnya penyarikan kreatif ya. Pohon ada kalau lain pada gini, ada seren kamar. Apa nih? So orangnya jaga orang tuan rumah. Kamar ada lauk lain pada gini. Masuk kayak kamar. Dikira iya, bujuran. Sekali dalam kamar Mbah Tuntong keluar, apa aja buahnya lauknya di dalam? Pedes. Aja buahnya bakal pedes deh. Kenapa bang kali nggak pulas tuan rumah? Ikam ini tuan rumah mahir. Aku nukar lauknya ada nih, kita hutang tahu kan? Kau pulang dan nambahi lauk lain, nambahi hutang aku di sini mahir. Pulas sih. Iya kalau lu pedes. Ya jadi tuan rumahnya jaga. Nah makanya jangan sampai pakai tolak. Pokoknya rumusnya kita belajar membahagiakan orang miskin, membahagiakan siapapun aruhan, dibahagiakan, jangan sampainya kecewa gara-gara kita mau pada lauk lain ini ada bisa dia. Jangan, pokoknya jaga hati orang, jaga perasaan orang supaya orang lain tetap bahagia, tetap senang. Jaga, belajar menjaga perasaan. Nah, termasuk bagian dari menjaga perasaan bagi para penceramah apabila melihat jamaah sudah 2-3 kali ma'al sila, itu artinya saya memperhatikan. Ini bagian dari menjaga perasaan juga. Hingga harus sudah 2-3 kali ada ma'al sila, ada 6 kali sudah ada ma'al sila berapa kali saja menampil lah. Yang sini anda perlu sampaikan, ya kesimpulannya ambillah dari akhlak Nabi tadi. Salah satunya bisa kita membahagiakan hati orang miskin. Insya Allah berkah hidup kita. Mudah-mudahan majelis hari ini diberkahi Allah, menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni. Majelis hari ini menjadi wasilah kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, menjadi wasilah dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan majelis seperti ini menjadi wasilah Rasulullah mengakui kita sebagai umat yang baik, Rasulullah mengakui kita sebagai umat yang taat kepada beliau, dan Rasulullah berkenan nantinya memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, minta ridho, minta halal, minta maaf, kemudian bertahan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.